al-hadonah, bab pengasuhan, hak asuh. Kenapa ini kok dipelajari? Kenapa kok ini dipelajari? Sebab ini memang ada syariatnya. Jadi memang ada syariatnya. Jadi Islam itu agama yang paripurna, betul-betul paripurna. Jadi Islam itu betul-betul paripurna. Sampai masalah hak anak asuh itu ternyata juga dibahas. Jadi persis kayak undang-undang kitab fikih itu. Makanya sampean kok menguasai fikih itu sudah sama. Sampean itu sebenarnya sudah bisa disebut sarjana hukum maksudnya. Jadi, sarjana hukum, cuman tanpa sertifikat. Jadi sarjana hukum tanpa sertifikat. Maksudnya, kalau kalian itu sudah menguasai fikih, meskipun gelar sampean apapun, itu kalau sampean sudah menguasai fikih berarti sampean sarjana hukum. Udah. Soalnya yang dipelajari dalam fikih itu masalah bab hukum, dan hukumnya hukum syarak, sarjana hukum Islam. Jadi begitu aslinya. Nah, dalam bab hadonah, pedoman pertama yang dipedomani adalah idza faraqa rajulu zaujatahu walahu minha waladun fahiya ahaqqun bihadonatin ila sab'i sinin. Ini patokan dasar. Ini patokan dasar. Jadi kalau misalkan ada seorang laki-laki menceraikan istrinya, terus kemudian di antara mereka ada anak, maka fahiyya al-hadonah fahiyya mana tadi? Walahu minha waladun. Fahiyya ahaqqun bihadonatihi ila sab'i sinin. Maka bagi si perempuan tadi itu, adalah yang lebih berhak memiliki hak asuh. Jadi kalau misalkan kok masih punya anaknya kok masih belum masuk usia 7 tahun, berarti anak tersebut adalah hak asuh ibu. Dan itu nggak boleh dilanggar. Kalau dilanggar, maka yang laki-laki yang maksiat. Kalau maksiat berarti bagaimana? Ya dosa. Ya, kalau dilanggar justru malah dosa. Jadi ini patokan pertama. Jadi sampean kok misalkan suatu saat kok misalkan mengalami, ya semoga saja tidak mengalami. Tapi namanya manusia itu kan nasibnya nggak selalu mulus, nggak sesuai dengan apa yang dibayangkan. Ya, tidak selalu mulus. Nah, sampean itu punya pancatan ini. Kalau misalkan kok mantan suaminya kok berani nerjang, misalkan berani nerjang syariat seperti ini, padahal tidak ada ilat apapun dari sampean. Ilat, ngerti ilat ya? Ilat itu apa? Cacat yang menyebabkan hilangnya hak asuh. Contohnya misalkan apa? Ya, tidak mukallaf. Itu. Tidak terpenuhi syarat mukallafnya. Nah, maka kalau terjadi kondisi semacam itu, maka sudah lain lagi karena ada ilat yang membolehkan untuk intikal. Tapi kalau tidak ada ilat sama sekali, maka hak asuh tetap jatuh pada ibu. Dengan catatan sampai berapa tadi? Ila sab'i sinin. Ini dalam ketentuan di madhab Syafi'i. Ila sab'i sinin itu dalam ketentuan di madhab Syafi'i. Apa alasannya kok ditentukan sampai ila sab'i sinin? Nanti di belakang tadi kita bahas. Setelah usia 7 tahun terus bagaimana patokannya? Tsumma yukhayyaru baina abawaihi fa innahuma fa'ayyuhuma ikhtara sullima ilaihi. Setelah usia 7 tahun baru kemudian si anak disuruh memilih. Ini syarak yang menuntun, ini syarak. Artinya bagaimana? Kalau misalkan itu kok dilanggar, namanya orang cerai itu kadang-kadang juga aneh-aneh kok.
gara-gara cerai terus akhirnya kemudian hak-hak agamanya nggak dipenuhi, justru malah kadang malah disembunyikan. Kalau misalkan disembunyikan seperti itu, maka ya terkena hukum ini maksiat. Jadi sampean misalkan sudah diserai hak anak asuh, yes, nggak masalah, namanya anaknya belum mumayyiz, sudah diserai hak asuh sampai perkiraan usia 7 tahun. Setelah usia 7 tahun, kalau misalkan bapaknya kok mendatangi, jangan disembunyikan, dibiarkan untuk memilih. Kalau itu kok diterjang, sampean yang maksiat gitu ya, sampean maksiat, terkena hukum maksiat. Biarkan suruh milih antara bapaknya atau ibunya. Ini hak di syariat yang harus ditunaikan. Kalau nggak ditunaikan, maka kita terkena pasal itu tadi, dosanya itu loh yang nggak nguati. Kan kita kan diperintahkan untuk menjauhi perkara dosa. Jadi kan namanya kalau sudah disebut ini maksiat, ini dosa, maka harus dijauhi sejauh-jauhnya. Lari seperti kayak ketemu dengan macan, ketemu dengan harimau, lari secepat-cepatnya. Jadi gitu. Jadi kalau kita sudah dengar kata-kata maksiat, jangan malah maksiat saja. Oh ya, kamu yang malah terbelenggu di maksiat, sama dengan harimau, kayak kucing saja. Oh ya, kamu dimakan harimau betulan. Ya, itu. Terus tadi setelah 7 tahun baru disuruh milih. Kalau misalkan kok milih bapaknya, ya diserahkan bapaknya, nggak masalah. Kalau misalkan milih ibunya, ya harus bawa ibunya. Harus ada yang legowo. Ya salahnya sendiri terjadi perceraian, jadi gitu. Ya salahnya sendiri terjadi perceraian. Akhirnya kemudian harus diundi kan. Kalau seperti ini kan seperti seolah-olah diundi. Anak itu nanti ikut siapa? Seolah-olah kan begitu. Tapi untuk menghilangkan undian itu, maka didekati dengan istilah memilih, ikhtiar. Jadi itu biar tidak langsung undian. Kalau anaknya ternyata kok kemudian gila, bagaimana? Atau idiot, bagaimana? Ya diundi kalau terpaksa. Ya diundi. Kalau nggak bisa melakukan ikhtiar, ya berarti ya diundi. Soalnya pengundian itu kan boleh hukumnya. Qur'un undian itu hukumnya boleh. Tetapi dalam beberapa hal. Satu, fi qismiz zaujah. Dalam apa? Gilirannya zaujah. Perhatikan sini ya, kalau dijelaskan. Perhatikan sini kalau dijelaskan, ditulis. Ini bukan sedang ceramah ini. Wah, heran. Yang pertama, Qur'an tadi yang dibolehkan dalam hal urusan apa? Satu, fi qismiz zaujat. Dalam gilirannya si zaujah, pada saat si zaujah itu hendak pergi, diajak pergi. Jadi hendak diajak pergi, punya 2 istri atau 3 istri. Terus kemudian si laki-laki mau bepergian, istri mana yang diajak ikut? Salah satu lah, untuk itu diundi. Kan nggak mungkin terus menang-menangan, kamu saja yang lebih muda dan lebih apa, nggak bisa, harus diundi. Ya itu tuh yang pertama. Terus yang kedua adalah undian itu dibolehkan di dalam pembagian hak yang tidak bisa dibagi. Dalam urusan hak yang tidak bisa dibagi. Contohnya misalkan dalam mawaris, seperti anak tadi ya, anak kan nggak bisa dibelah jadi 2. Ini contoh yang pertama. Contoh yang lain misalkan harta tinggalan tanah. Harta tinggalan tanahnya sudah dipetak-petak. Sudah dipetak-petak ini. Siapa yang menerima bagian yang paling ujung? Siapa yang menerima bagian yang dekat dengan ini? Padahal tanahnya juga cuma segitu.
Nah, kan dalam hal ini kan nggak boleh sih, misalkan si yang paling tua terus kemudian pilih, saya yang paling dekat dengan sungai, saya yang paling dekat dengan mata air, saya yang paling dekat dengan jalan saja, kan nggak bisa seperti itu. Nah, maka dalam kondisi semacam itu maka boleh melakukan qur'ah. Nah, qur'ahnya tadi itu sifatnya bukan judi. Jadi qur'ah itu boleh dalam dua hal tadi itu. Fi qismiz zaujah, yang si suami tadi itu mau bepergian, terus kemudian si istri ini mau diajak yang mana. Terus kemudian yang kedua dalam hal pembagian hak yang tidak bisa dibagi, nggak bisa dibelah. Nah, itu solusi yang paling terakhir itu qur'ah itu. Jadi solusi yang paling terakhir. Nah, terus itu tadi patokannya sudah ya, patokan masalah haldonah. Jadi satu patokannya adalah kalau belum usia 7 tahun maka hak asuhnya jatuh pada ibu. Kalau sudah sampai usia 7 tahun maka disuruh takhyir. Berarti ada dua. Takhyir, jadi ilatnya itu usaha untuk penentuan haldonah itu berarti ada dua. Satu adalah takhyir, yang kedua adalah tamyiz. Jadi usaha yang dilakukan untuk memenuhi haldonah itu berarti ada dua. Satu adalah takhyir, dua tamyiz. Untuk takhirnya sudah ditentukan tadi, batas usia mumayyiz. Nah, para ulama itu sebenarnya berselisih pendapat di masalah batas usia mumayyiz. Nah, berselisih pendapat. Tetapi kalau dalam madhab Syafi'i itu disampaikan bahwasanya batas usia mumayyiz itu ditetapkan 7 tahun. Nah, ditetapkan 7 tahun. Tapi ada juga ulama yang berpendapat bukan 7 tahun. Kadang-kadang hasola qabla sab'i. Kadang-kadang mumayyiz itu juga terjadi sebelum usia 7 tahun. Ya, ini seperti tadi yang disampaikan. Mana tadi? Wa fi asli raudhati annahul al-ghalib. Jadi usia 7 tahun tadi itu adalah al-ghalib, usia ghalabah, usia yang paling umum. Soalnya apa? Soalnya sawaun hasola qabla sab'i. Kadang-kadang memang ada yang terjadi kondisi mumayyiz itu terjadi sebelum usia 7 tahun. Tapi juga ada lagi wala buddha ma'ata ayakuna. Mana tadi? Hasola sab'i au ba'daha. Atau setelah usia 7 tahun, berarti usia 8 tahun, usia 9 tahun. Sama dengan haid kan juga begitu sama. Haid itu umumnya terjadinya usia 9 tahun. Itu fil ghalib. Kebanyakan perempuan yang haid itu usia di situ. Tapi ada juga yang sampai usia 12 tahun belum haid. Natasha itu haidnya kan pada waktu MTS sudah kelas 2 ya. Pada waktu sudah kelas 2 itu baru haid. Pada waktu di kelas 1 enggak haid. Padahal usianya anaknya tinggi besar kayak gitu. Padahal tinggi besar kayak gitu. Tapi nyatanya itu usia kelas 2 baru haid. Yang seingat Pak Sam loh ya. Soalnya kalau kan tahu bisa ngontrol waktunya haid ini kelihatannya kan ada yang ngontrol. Nah itu jadi ternyata usia 9 tahun itu adalah usia al-ghalib. Ini yang sering terjadi di sekolah-sekolah. Guru salaman dengan muridnya, cium tangan, sementara si anak tadi usianya, si perempuan tadi usianya sudah lebih dari 9 tahun. Nah, setelah cium tangan terus kemudian mimpin sholat berjamaah. Nah itu
Padahal bersentuhan dengan yang bukan mahram, yang sudah mencapai usia balik, wudhunya batal. Kadang-kadang di MTS kan juga sering begitu. Jadi guru laki-laki kadang-kadang salaman dengan guru perempuan, enggak awas dengan ini sudah haid belum, ini sudah mencapai balik belum. Kalau mencapai balik berarti batal wudhunya. Kadang-kadang pada waktu kemudian memimpin sholat terus kemudian tidak wudhu lagi. Kalau yang paling gampang ya gitu, yang paling gampang alah viral. Yang paling gampang itu ya diajari saja, perempuan jangan salaman dengan yang laki-laki, sudah beres. Kalau sejak dulu Pak Sam modelnya menerapkannya model kayak gitu, perempuan nggak usah salaman dengan laki-laki. Kalau salaman cukup gini aja, cukup dengan melangkupkan tangan, sudah beres, sudah tahu ya. Soalnya nasnya memang dilarang. Nah jadi yang tadi itu sinin. Kalau menurut Imam Nawawi annahu fil ghalib ibnu sab'i sinin au thamani sinin takriban. Jadi antara 7 sampai 8 tahun itu kalau menurut Imam Nawawi. Terus ciri-cirinya tamyiz itu apa? Ciri-cirinya tamyiz, jadi wa'lam annal madar ala tamyiz sawaun hasala qabla sab'i au ba'daha wala budda ma'a tamyiz ayyakuna arifan bi asbabil ikhtiyar. Jadi ciri-ciri tamyiz itu atau ciri-ciri mumayyiz itu adalah satu, mengetahui sebab-sebabnya, harus memilih kebaikan. Jadi apa yang baik bagi dirinya, apa yang buruk bagi dirinya, dia bisa membedakan. Berarti itu sudah masuk mumayyiz. Ciri mumayyiz yang pertama, sama tulis, sama tandai seperti itu. Ini batasannya disebut mumayyiz. Jadi gitu. Jadi syarat mumayyiz itu ini, satu, cirinya adalah sudah mengetahui. Jadi sudah mengetahui apa yang, jadi sebab-sebab apa yang baik bagi dirinya. Jadi sudah mengetahui sebab-sebab apa saja yang sudah baik bagi dirinya atau yang buruk bagi dirinya. Kalau misalkan melihat api itu panas apa dingin? Panas. Kalau panas itu bagaimana? Ya jangan disentuh. Kok ini apinya kok bagus, kok malah disentuh? Berarti kan belum bisa tamyiz, belum mumayyiz. Itu ciri yang pertama. Terus wa illa akhara ila husuli dalika. Kalau misalkan itu tadi kok belum tercapai, berarti ya ditunda. Ditunda sampai kapan? Ya sampai bisa membedakan. Itu kalau si anak ya. Anak. Terus kemudian apalagi ya tadi yang walin nasi ibaratun fi dhabti tamyizi. Ada kebiasaan masyarakat juga bahwasannya memayyiz itu memiliki batasan-batasan lain. Contohnya misalkan wa ahsanu ma dzukira ayyasirat tiflu bihaitsu yaqulu wahdah. Kalau menurut anggapan masyarakat, ciri-ciri dari mumayyiz itu adalah satu, kalau si anak tadi sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, terus istinja sendiri. Jadi 3 hal itu, bisa makan sendiri, apalagi minum sendiri, istinja sendiri. Kalau belum bisa itu berarti belum mumayyiz. Jadi kalau belum bisa itu berarti belum mumayyiz. Jadi 3 hal itu. Nah, itu ciri-ciri utama dari mumayyiz. Sehingga kemudian untuk apa? Untuk penentuan tamyiznya bisa dilihat dari tadi. Anaknya sudah bisa makan sendiri belum? Ternyata masih didulang. Padahal tidak ada sakit. Anaknya sudah bisa minum sendiri belum? Ternyata masih minum dot. Berarti belum mumayyiz.
meskipun usianya sudah 8 tahun, berarti kan belum mumayyiz. Terus kemudian anaknya sudah bisa cebok sendiri belum? Ternyata belum, meskipun usianya sudah 8 tahun. Jadi masih gandol gitu, kadang-kadang jalan-jalan ternyata masih gandol di belakang. Warnanya kuning, nggak usah dibayangkan warna kuning apa, emas. Dah, Allah alam sab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.